Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi jamaah, terdengar suara saya di studio? Dengar. Dengar? Dengar. Iya. Makasih. Terima kasih kepada jamaah pengajian Ahad pagi yang pada hari ini telah berkenan bergabung meluangkan waktu untuk pengajian Ahad pagi yang ke-5 insya Allah, pekan ke-5. Nanti akan disampaikan materi bersama dengan beliau Bapak Profesor Dr. Haji Mohjuri MA pada kesempatan pada pagi hari ini. Mari kita mulai untuk pengajian Ahad pagi pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya lan hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati sesepuh pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Salatiga, beliau Bapak Profesor Dr. Haji Mohjuri MA selaku pemateri pada pagi hari ini. Yang saya hormati hadirin jamaah Bapak Ibu pengajian Ahad pagi pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Salatiga. Marilah untuk mengawali kegiatan pengajian pada pagi hari ini bersama-sama kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan nikmatnya. Sehingga pada kesempatan pada pagi hari ini kita bisa bersilaturahim kembali di pengajian yang diselenggarakan oleh pimpinan Majelis Tabligh dan Tarjih pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Salatiga. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu jamaah pengajian Ahad pagi pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Salatiga yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan yang mulia ini telah hadir di tengah-tengah kita beliau Bapak Profesor Dr. Haji Mohjuri MA yang akan mengisi pengajian pada pagi hari ini. Tentunya bagi para jamaah nanti bisa untuk menyimak bersama-sama dan juga bisa mempersiapkan pertanyaan atau ada sesuatu hal yang ingin ditanyakan setelah nanti pemateri menyampaikan pengajian pada pagi hari ini. Mari untuk mengawali kegiatan pengajian pada pagi hari ini bersama-sama kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya adalah pengajian Ahad pagi yang akan disampaikan oleh Profesor Dr. Haji Mohjuri MA yang pada kesempatan hari ini telah hadir di tengah-tengah studio. Nanti untuk waktunya 30 menit untuk pemaparan materi, kemudian 30 menit atau 15 menit nanti dilanjutkan dengan tanya jawab dari peserta. Untuk itu mari kita simak bersama-sama. Waktu sepenuhnya kami sampaikan kepada beliau. Monggo Bapak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini dapat bertemu meskipun melalui daring. Yang penting kita diberi nikmat sehat. Sholawat dan salam turun untuk junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi panutan kita dan mengantarkan kita untuk meraih kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Pada pagi hari ini saya akan menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan puasa Ramadan karena tidak lama lagi kita akan masuk bulan Ramadan. Menurut perhitungan hisab pimpinan pusat Muhammadiyah Majelis Tarjih, bahwa tanggal 1 Ramadan itu bertepatan dengan tanggal 13 April 2021 hari Selasa. Lalu kemudian nanti Idul Fitri itu juga tanggalnya 13 bulannya Mei. Nah, dengan demikian Ramadan itu usianya 30 hari. Kita kutip pertama sekali ayat Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, ditetapkan kepada kamu semua puasa sebagaimana ditetapkan kepada orang-orang sebelum kamu. Mudah-mudahan kamu termasuk orang-orang yang bertakwa. Nah, ayat ini sebenarnya berupa informasi, belum perintah puasa. Baru informasi bahwa kalian diwajibkan puasa seperti orang-orang sebelum kalian itu juga diwajibkan puasa. Itu informasi. Adapun perintahnya itu pada ayat yang lain yang berbunyi faman syahida minkumus syahra fal yasum. Artinya barang siapa berada, syahida saya terjemahkan langsung aja, syahida itu berada di bulan itu, yaitu bulan Ramadan, maka ia diperintahkan berpuasa. Jadi perintah puasanya itu. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Maka ia diperintah untuk berpuasa. Mengapa syahida itu saya langsung artikan dengan berada? Ya, artinya sendiri kita tahu bahwa syahida itu menyaksikan. Tapi jangan lupa bahwa yang disaksikan itu bulan. Nah, ini orang juga seringkali confuse bulan itu. Karena bahasa Indonesia semua diterjemah menjadi bulan. Yang namanya syahr itu bulan. Padahal itu dalam bahasa Inggris itu month. Asyahr itu month. Tapi kalau yang di langit itu bukan syahr tetapi qamar. Yang dalam bahasa Inggris itu moon. Jadi ada moon, ada month. Bahasa Indonesia semuanya itu bulan. Masih lumayan bahasa Jawa itu ada istilah wulan. Ada istilah wulan itu syahr, lalu ada istilah rembulan,
Nah itulah yang moon tadi itu. Nah bahkan dalam bahasa Arab itu ada istilah lebih rinci lagi, ada istilah hilal. Hilal itu khusus bulan sabit. Bulan sabit itu disebut dengan hilal. Nanti bulan purnama itu disebut dengan badar. Nah dalam bahasa Jawa, dalam bahasa Indonesia semua itu disebut dengan bulan. Sehingga kalau dikaitkan dengan misalnya uh, hadis tentang ru'yah, idza ra'aitumuhu fasumu wa idza ra'aitumuhu fasumu. Yang maksudnya ialah apabila kamu melihat bulan maka berpuasalah, dan kemudian nanti kalau kamu melihat bulan maka beridul fitrilah. Nah, padahal hadis tentang melihat ini sama melihat ini kan yang dilihat itu kan bulan yang moon itu, atau yang dalam bahasa Arab disebut dengan hilal. Nah, menerjemah faman syahida minkumus syahra kemudian dilogikakan sedemikian rupa sehingga untuk menjalankan atau untuk memasuki bulan Ramadan itu harus ru'yah berdasarkan ayat Al-Quran, ini tidak pas. Karena Al-Quran ini berbicaranya bukan hilal, akan tetapi berbicara tentang apa? Syahr. Berbicara tentang month, tidak berbicara tentang moon. Nah itu barangkali keterangan tambahan tentang faman syahida minkumus syahra. Nanti bisa didiskusikan. Saya hendak kembali kepada ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, ayat ini juga memberitahukan kepada kita bahwa sebenarnya bukan hanya umat Muhammad yang diperintahkan puasa, tetapi umat-umat yang lain itu juga diperintahkan puasa. Dengan kata lain, semua agama itu sebenarnya ada ritual puasa. Gitu. Cuma pengalaman saya tanya kepada orang-orang Kristen yang awam lah dulu, orang-orang Kristen yang awam itu mengatakan kalau di agama kami ini kok nggak ada puasa ya Pak ya. Jadi ya ibadah itu ya ke gereja, kemudian di sana ada peribadatan, mendengarkan khotbah, lalu nanti menyanyikan lagu apa itu. Tapi kalau puasa kami ini nggak disuruh oleh gereja itu. Paling-paling kalau kami ini tanya puasa gimana itu ya silahkan saja puasa. Lalu kaifiahnya gimana, sejak kapan, jam berapa, dan seterusnya itu nggak jelas. Nah beda dengan kita ya, ini antara perbedaan agama kita tentang puasa dengan agama yang lainnya. Tapi pada intinya ialah bahwa semua agama sebenarnya diperintah untuk berpuasa. Lalu kita puasa itu dipilihkan bulannya bulan Ramadan. Kalau disebut kalender itu kalender Hijriah atau kalender Komariah, barangkali gitu. Jadi lunar kalender, bukan solar kalender. Jadi menggunakan kalender peredaran bulan. Nah, mungkin kita perlu melihat ulang barangkali perbedaan kalender lunar kalender dengan solar kalender. Kalender bulan dengan kalender matahari. Gampangannya kalau kalender matahari itu Januari, Februari, Maret sampai dengan Desember itu kalender matahari atau solar kalender. Nah kalau lunar kalender itu yang
bulan Muharram, bulan Safar, bulan Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jamatil Awal, Jamatil Tsani, dan seterusnya. Yang orang-orang Islam itu banyak yang tidak hafal urut-urutannya. Saya kira kita warga Muhammadiyah pun juga tidak semuanya itu pada hafal itu urut-urutannya itu. Tapi yang nggak apa-apalah, yang penting tahu bulan Ramadan itu nanti masuknya pada tanggal 13 April. Nah, udah itu yang penting. Kembali, jadi begini, kalau kalender lunar kalender dibanding dengan solar kalender itu usianya 365 atau 366 hari. 1 tahun itu umurnya itu. Nah, kita banding dengan bulan Komariah atau bulan Hijriah, bulan-bulan Hijriah itu 1 tahun itu umurnya 354 atau 355. Sehingga orang menyebutkan secara gampang, secara sederhana, selisih usia tahun Samsiah dengan tahun Komariah itu sekitar 11 hari. Ya, sekitar 11 hari. Ya kadang-kadang 10 hari, kadang-kadang 12 hari, ya kita bikin tengahnya aja lah, kira-kira 11 hari. Nah, 1 tahun tadi itu kan kira-kira 350 atau 360. 355, 365. Nah, setahun itu sekitar itu. Sehingga kalau rata-rata tadi itu 1 tahunnya selisih itu 11 hari, maka 10 tahun selisihnya sudah 110 hari. Nah kalau 330 tahun, maaf, kalau 30 tahun itu berarti selisihnya itu 330 lebih. Nah singkat kata ialah kalau sudah 31 tahun, 32, 33 tahun, itu berarti selisih antara tahun Samsiah dengan tahun Komariah itu selisihnya 1 tahun. Gampangannya ialah saya ketika umur 32 tahun, 33 tahun, ditanya orang, Pak Juri umurnya berapa? Nah itu saya tanya dulu, kamu tanya kalender Masehi apa kalender Hijriah? Kalau kalender Masehi umur saya 32, tapi kalau kalender Hijriah 33. Nah, selisihnya udah tahu sudah 1 tahun. Karena apa? Karena itu tadi, karena selisih setiap tahunnya sekitar 11 hari itu. Akibatnya setelah 33 tahun selisihnya. Nah sekarang umur saya ditanya orang juga, kalau sekarang udah berapa tahun Pak? Mau tahun Masehi apa tahun Hijriah? Masih begitu juga. Nah kalau Masehi saya 68, berarti kalau tahun Hijriah umur saya udah 70 tahun. Nah gitu. Sehingga ya untung saja pensiun umur 70 tahun itu menggunakan kalender Masehi. Nah, kalau menggunakan kalender Hijriah ya ini udah saat-saatnya pensiun. Tapi kalau Masehi masih nunggu 2 tahun lagi. Nah, itu. Kemudian kita tidak tahu persis apa alasan Allah memilih memerintahkan puasa itu dengan kalender Komariah. Cuma kita mengetahui hikmahnya. Apa hikmahnya puasa itu menggunakan kalender Hijriah atau bulan Komariah? Paling tidak kita bisa merasakan puasa itu bulan April. Kadang-kadang kita bisa merasakan puasa itu beberapa tahun yang lalu itu bulan Juli tahun 2100
tahun 2010 tempo dulu itu ingat saya puasa itu sekitar bulan Juli. Sekitar itu. Nah, pada waktu itu matahari itu berada di sebelah utara. Maksud saya ialah Eropa itu musim panas. Kalau Ramadan itu bulan Juli, Eropa musim panas. Kalau Eropa musim panas itu siangnya panjang sekali. Kita karena berada di daerah Khatulistiwa, kita tidak merasakan itu. Jadi sehari itu kalau rata-rata 12 jam, maka puasa itu ya 13,5 jaman sekitar begitulah. Nah, kalau orang di Eropa ketika bulan-bulan Juli mereka berpuasa itu siangnya panjang tergantung kepada semakin ke utara semakin panjang. Konon kabarnya orang-orang yang tinggal di katakanlah di London apa gimana itu puasanya itu di atas 17 jam karena siangnya panjang. Sebaliknya ketika itu Australia puasanya pendek. Nah, sekarang kita mau Ramadan bulan April dan Mei. April Mei itu deklinasi matahari di utara sehingga siangnya Eropa itu masih lebih panjang dibanding dengan yang berada di daerah atau di bumi belahan selatan. Kita di Jawa ini sebenarnya untuk tahun ini Ramadan bulan April Mei ini siangnya sedikit lebih pendek dibanding kalau Ramadan itu bulan katakanlah bulan Desember, bulan Januari. Jadi nanti mudah-mudahan kita masih diberi umur panjang, terutama yang muda-muda itu kan umurnya masih panjang. Nah itu nanti entah berapa tahun lagi kan Ramadannya bisa bulan November terus akhirnya bulan Desember. Nah ketika bulan Desember itu kita agak lebih panjang. Tapi ya selisihnya nggak begitu banyak lah, setengah jaman paling bawah. Nggak tidak seperti yang di Eropa. Australia itu pun juga lumayan panjang. Andainya lah Ramadan itu bulan Desember. Di Australia apalagi Australia Selatan itu jam 8 petang itu matahari belum terbenam. Ya jam 8 lebih dikit itu akhir Desember itu baru terbenam. Sementara kita sekitar jam 6 matahari terbenam. Nah, kan selisih apa berbuka puasanya dengan kita kan 2 jaman itu. Nah, nanti makan sahurnya mereka juga lebih awal lagi kalau Ramadan itu jatuh bulan Desember. Nah, kembali kepada sekarang ini yang agak beruntung lah ya, mungkin boleh diberi tanda petik beruntung itu orang-orang Islam yang melaksanakan puasa Ramadan di Australia sana. Itu mungkin puasanya ya kurang dari 12 jam apa gimana gitu. Tapi tentu kita untuk pastinya lihat jadwal. Bagaimanapun mereka siangnya lebih pendek. Nah, mengapa ini saya sampaikan? Karena ada postingan itu yang mengatakan bahwa puasa Ramadan tahun 2021 ini durasi puasanya panjang. Hanya begitu informasinya. Padahal panjangnya itu bukan di semua tempat itu panjang. Tapi hanya di bumi belahan utara. Saya pernah pergi ke Mekah ya, ke Madinah Mekah bulan Juli. Ya, Juli tanggal 1 sampai tanggal 15 lah kira-kira itu tahun 2012 menjelang Ramadan waktu itu. Nah, itu di Mekah itu jam berapa? Isya itu jam 7. Jam 7 lebih malahan Isya. Nah, nanti subuhnya itu juga lebih awal. Itu yang saya maksud siangnya panjang itu. Nah, kemudian kita melihat pada sisi lain untuk kita yang di Indonesia.
di Indonesia puasa itu kadang-kadang berbarengan dengan musim penghujan. Tapi kadang-kadang puasa itu berbarengan dengan musim kemarau. Artinya apa? Ya artinya kita mempunyai pengalaman berlapar-lapar di musim penghujan. Mungkin tidak terlalu terasa lapar. Tapi sekali tempo itu berpuasanya itu pada musim kemarau. Musim tidak ada hujan. Itu juga apa? Paling tidak kita mengatakan mungkin itu ya hikmah mengapa puasa itu mengambil kalender Komariah bukan kalender Syamsiah. Nah itu dia. Gimana tuh kalender? Nah, Bapak-bapak, Ibu dan saudara-saudara sekalian, lalu Muhammadiyah ini memang berketetapan hati untuk menetapkan 1 Ramadan, 1 Syawal, kemudian 10 Dzulhijjah itu berdasarkan hisab. Ya, tidak menunggu, tidak ru'yah lagi, tetapi hisab. Ini bukan berarti bahwa ru'yah tidak penting. Ru'yah itu penting. Ru'yah itu gunanya antara lain untuk mengkonfirmasi akurasi hisab. Nah, jadi hisab itu biasanya memberikan informasi, hasil hisab itu memberikan informasi keberadaan hilal itu nanti berapa, ketinggiannya berapa derajat, nah, antara lain itu begitu. Nah persoalannya barangkali begini, orang selalu, bukankah ada hadis yang menyebut sumu liru'yatihi wa aftiru liru'yatihi fa in humma alaikum fasu fa akmilu al-iddah fa atimmu. Nah, jadi ada redaksi macam-macam. Sumu liru'yatihi, berpuasalah kamu atas dasar ru'yah. Wa aftiru, dan beridul fitrilah kamu atas dasar ru'yah. Tetapi kalau ketika kamu ru'yah itu terhalang oleh awan atau oleh keadaan alam yang lainnya, maka kamu genapkan bulan itu. Kalau itu mau masuk Ramadan berarti bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Kalau mau masuk ke bulan Syawal maka itu juga genapkan apabila pandangan mata untuk melihat hilal itu terganggu oleh awan atau oleh keadaan alam yang lainnya lah. Nah, tetapi kita harus ingat mengapa kok ru'yah? Ya karena ada hadis lanjutannya itu mengatakan inna ummatun ummiyatun. Kita ini umat ummi. La naktubu wala nahsibu. Umat ummi itu ciri utamanya ialah tidak bertradisi menulis dan tidak bertradisi mengembangkan matematika. Nah, itu. Kalau menghitung itu biasa. Jadi yang dimaksud dengan nahsibu itu bukan kok menghitung sederhana, itu tidak. Karena orang Arab kan kita tahu itu pedagang. Kalau pedagang itu ya hitung awangan itu lihai sekali. Tapi itu kan hitungan tambah kurang, kemudian perkalian, pembagian sederhana sifatnya. Nah yang dimaksudkan oleh hadis itu kita tidak bertradisi menulis karena itu disebut ummi dan tidak tradisi mengembangkan matematika.
seolah-olah atau terkandung isyarat bahwa andainya kamu itu masyarakat yang mampu menggunakan matematika yang canggih, maka kamu bisa menggantikan fungsi ru'yah itu dengan matematika. Itu yang tersirat. Dan agaknya memang iya. Nah, maka kemudian ketika orang itu sudah mulai mengembangkan hisab, ya, yang dalam bahasa Eropanya kemudian dikembangkan dalam astronomi lah ya. Itu ru'yah adalah opsi. Kemudian hisab itu juga opsi. Bahkan ada salah satu ungkapan hemat saya dari Imam Al-Ghazali itu mengatakan begini. Al-hisab qat'iyun wa ru'yatu dhanniyun. Nah ini. Hisab itu qat'i. Tapi kalau ru'yah itu dhanni. Saya tidak mengatakan itu salah, tetapi istilahnya memang dhanni. Tapi yang dimaksud dengan dhanni itu tidak sama dengan syak. Kalau syak itu artinya ragu, mungkin 50-50. Tapi kalau dhan itu more than 50. Mungkin 75 mungkin malahan 90 ya, barangkali begitu itu, tapi masih kategori dhoni. Jadi dhoni itu artinya dugaan kuat. Nah, kembali hisab itu sifatnya qat'i, sedangkan ru'yah itu sifatnya dhoni. Mengapa dhoni? Nah, karena mata itu kan ada subjektivitasnya. Ada yang mata sehat, ada yang mata kurang sehat, ada yang mata belen dan lain sebagainya. Nah itu yang ru'yah siapa itu? Jangan-jangan yang ru'yah itu pas belen apa gimana, melihat belek seperti melihat bulan, barangkali begitu, wallahu alam ya. Tapi ini ya jangan terlalu serius mendengarkan ungkapan saya ini, ya kira-kira begitu. Pendek kata akurasinya, ya, tentu dhoni itu dalam kaitannya dengan akurasi. Tapi kalau hisab itu lebih objektif karena bisa diuji dengan ya perangkat yang canggih bagaimana gitu. Nah, oleh sebab itu begini, di Muhammadiyah itu gini. Semua orang tahu bahwa bulan Komariah itu sebenarnya perhitungannya gini, umur bulan itu kadang-kadang 29, kadang-kadang 30. Tidaklah semua bulan itu 30, tapi tidak juga 29. Beda dengan tahun Masehi, itu ada bulan yang berusia 29 atau 28. Ada yang usianya 31, ada yang usianya 30. Pendeknya ada 4 angka. Angka 28, angka 29, angka 30, ada 31. Nah dalam kalender Komariah itu hanya 2 angka, 29 atau 30. Mengapa begitu? Karena begini, ternyata oleh ahli hisab ditemukan bahwa bulan Komariah itu siklusnya itu dihitung dari ijtima sampai dengan ijtima. Ijtima itu tentu kita menggunakan kerangka pikir geosentris. Geosentris itu bumi sebagai pusat ya dalam hal ini. Artinya begini. Pada suatu saat dilihat dari bumi, matahari dan bulan itu satu garis. Lalu kemudian bulan beredar, berjalan selama 1 bulan, itu kembali kepada posisi di mana matahari dengan bulan dilihat dari bumi itu satu garis. Itu namanya satu siklus, itu 1 bulan. Nah, dari ijtima atau konjungsi kepada ijtima berikutnya,
itu memakan waktu rata-rata 29 hari lebih 12 jam lebih 44 menit lebih 2,8 detik. Nah, jadi memang Allah Subhanahu wa taala membikinnya angkanya tidak pas. Memang begitu supaya orang berpikir agaknya gitu. Kalau dibikin pas kan orang tidak berpikir. Jadi saya ulang, adalah 29 setengah juga enggak. Ini 29 itu setengahnya kan 12 jam. Ini 12 jam masih lebih 44 menit lebih 2,8 detik lagi. Oleh sebab itu dalam bulan kalender Komariah itu begini 30, 29, 30, 29. Nah, itu nanti ada tahun-tahun tertentu yang tahunnya itu panjang. Maksud saya ialah begini, kalau 29, 30, 29, 30 selama 12 bulan, maka dijumlah menjadi 354. 354. Itu kalau 30, 29, 30, 29. Tapi karena tadi ada kelebihan, ya, lebih 44 menit, lebih 2,8 detik, sehingga nanti ada turahan. Nah, turahannya itu dijadikan 1 tahun usianya 355. Nah, baik, saya kira itu ya. Saya kira itulah yang mungkin perlu saya sampaikan untuk mengantar masuk bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita umat Islam khususnya warga Muhammadiyah ini pede, artinya bahwa kami udah mantap sekali bahwa Ramadan nanti akan dimulai tanggal 13 April. Saya kira itu dulu, silahkan kalau ada yang ingin mendiskusikan ini. Iya. Ya, terima kasih kepada Bapak Profesor Dr. Haji Muhyuri MA yang telah menyampaikan materi pada kajian pada pagi hari ini tentang temanya menyambut bulan Ramadan. Ini ada kesempatan untuk para jamaah untuk bertanya jawab. Mohon bagi peserta jamaah yang ingin bertanya atau menyampaikan pertanyaan bisa dibuka untuk mikrofonnya. Karena Prof. Yuri ini lebih suka kalau ada feedback dari para peserta. Seperti ajaran Kiai Ahmad Dahlan itu kalau mengajar muridnya dimulai dari bertanya. Yang sudah kita saksikan di film Sang Pencerah ya. Itu. Monggo bagi Bapak Ibu silakan untuk bisa menyampaikan. Saya Pak. Monggo Bapak Haji Takari. Monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Profesor. Nyun pirsa perbedaan antara tahun Sideris. Nyun pirsa perbedaan antara tahun Sideris dengan Sinodis ini gimana Pak? Sinodis dan Sideris. Kalau dalam perhitungan itu, bulan. Sama Pak. Langsung dijawab dengan Prof. Yuri. Iya. Jadi begini. Ada perhitungan hisab itu yang misalnya ketika terjadi ijtima itu matahari dan bulan itu berada pada garis 200 derajat, misalnya begitu. Nah, lalu kemudian pada ijtima berikutnya itu pasti bukan angka 200 derajat, tetapi setidak-tidaknya pada angka katakanlah 230. Nah, ketika pada siklus berikutnya bulan itu berada pada
200 lagi, itu disebut dengan salah satu istilah yang ditanyakan oleh Pak Takari tadi itu. Lalu kemudian ketika posisi ijtima tadi pada derajat 230, itu istilah yang satunya lagi. Saya tidak hafal istilahnya. Tetapi perbedaan antara sinodis dengan apa tadi yang satu itu. Yang satu menghitungnya dari 200 sampai ke 200, yang satunya itu menghitungnya dari 200 kepada 230. Apa sih ini? Jadi yang 230 inilah yang digunakan untuk memperhitungkan siklus 1 bulan atau syahrun wahidan. Saya kira itu. Jadi dua istilah tadi itu bedanya pada kembalinya posisi hilal, start dari 200 kembali 200 lagi, itu belum 1 bulan. Karena sebenarnya untuk ijtima itu harus bergeser 30 derajat lagi itu tadi. Itu barangkali Pak Takari yang dapat saya sampaikan. Tambah sedikit Bapak, kalau yang untuk penentuan ganti bulan itu nanti berapa derajat di atas horizon dan kenapa kok mengambil derajat sebesar itu kan Pak? Oke. Oke, terima kasih Pak Takari. Jadi begini, sebenarnya kan kita orang Islam ya, orang Islam ini kan ada yang berpegang kepada ru'yah, ada yang berpegang kepada hisab. Nah, hisab ini pun juga macam-macam. Nah, untuk mengakomodasi ru'yah itu ada semacam kesepakatan apabila posisi hilal itu di atas 2 derajat, maka sudah masuk tanggal. Meskipun hilalnya tidak kelihatan, itu yang disebut dengan imkan ru'yah. Karena menurut kebiasaan, berdasarkan kebiasaan ru'yah katanya, itu kalau sudah di atas 2 derajat, itu hilal bisa dilihat. Adapun ada gangguan alam, maka itu disebut kemudian menjadi imkanur ru'yah. Nah, mungkin pertanyaannya gini, bagaimana dengan Muhammadiyah? Bagi Muhammadiyah, bukan imkanur ru'yah, tetapi wujudul hilal. Wujudul hilal. Wujudul hilal itu meskipun hanya 1 derajat, kurang dari standar imkan ru'yah 2 derajat, itu sudah masuk tanggal. Itu Muhammadiyah begitu. Nah, ini sangat teknis sekali. Saya kira, mohon maaf ya, kalau tebakan saya salah, hanya sedikit orang yang bisa mengikuti pertanyaan Pak Takari, ya. Tapi saya ingin menjelaskan sedikit begini. Kasus untuk memasuki Ramadan tahun ini begini. Ijtima itu terjadi pada tanggal 12 April jam 9 pagi. 9 pagi. Jam 9 pagi, jam 9 lebih 2 menit apa lebih 5 menit. Jam 9. Nah, jadi jam 9 pagi. Lalu bagi yang ru'yah, ya, karena ru'yah itu harus sudah ijtima dulu. 12 sorenya, hari Senin sore itu mereka pergi ke entah pantai apa kemana. Nanti ketika matahari terbenam, hilal bagaimana, nampak apa tidak. Kalau ru'yah murni tergantung kepada kemampuan ru'yah. Tetapi kalau imkan ru'yah, yang dilihat ialah hasil hisab. Ini ketika matahari terbenam, hilal berapa derajat di atas horizon gitu. Hemat saya sudah menyampaikan hasil hisab melalui lazisme itu, bisa dilihat bahwa ketinggian hilal
itu sudah ada angka 3-nya, 3 derajat. Sehingga dari segi imkan ru'yah itu sudah, lalu tinggal ru'yah bagi yang meru'yah. Nah, bagi Muhammadiyah sendiri itu ya kalau sudah imkan ru'yah pasti sudah wujudul hilal. Yang selalu menjadi perdebatan lagi ialah gini, sebenarnya hari itu dimulai sore hari, apa pagi hari, apa tengah malam, nah, gitu ya. Karena kalender kalender Masehi itu hari itu dimulai tengah malam, ya tengah malam. Tapi kalau melihat hadis Nabi ukurannya itu ru'yah, ya tempo dulu kan ru'yah itu ya. Ru'yah itu agaknya sore itu, bukan tengah malam tetapi sore. Meskipun misalnya kalender Imlek ya, kalender Cina itu hari itu dimulainya pagi. Jadi tidak tengah malam, tidak sore tapi pagi. Maksud saya ini sekedar wacana agar kita ya lebih banyak informasi, tidak terkaget-kaget kok hari kok dimulai dari pagi. Bangun tidurnya kan pagi. Puasa Ramadan itu dimulai dari pagi. Nah, kira-kira begitu itu. Kembali kepada apa? Mungkin saya perlu menjelaskan lagi begini. Mengapa Muhammadiyah kemudian menjatuhkan 1 Ramadannya itu tanggal 13 April? Karena ukurannya ialah ketika matahari terbenam, hilal sudah di atas ufuk. Jadi 12 hari Senin nanti itu hilal sudah di atas ufuk, malah dengan ketinggian sekian. Nah sekarang mungkin pertanyaannya gini, bagaimana kalau ijtima'nya itu terjadi pada jam 5 sore? Matahari belum terbenam, sudah ijtima' tapi belum terbenam. Nah lalu bagaimana? Jawabannya ialah dengan pertanyaan, bagaimana kalau matahari itu terbenam ketika ijtima'nya jam 5 sore? Jawaban hisabnya gimana? Kalau hisab mengatakan bahwa bulan duluan terbenam dari matahari, maka itu berarti bulan berada di bawah ufuk. Berarti minus, meskipun ijtima'nya itu 1 jam atau setengah jam sebelum matahari terbenam. Seolah-olah itu gini, kalau jam 5 sore ijtima' kan terbenamnya tetap saja duluan matahari dari bulan. Kan gitu. Tapi faktanya tidak. Mengapa? Karena terbenamnya matahari itu yang dilihat itu piringan bagian atas. Ya. Piringan bagian atas itu terbenam, nah itulah terbenam matahari. Nah, kalau bulan itu melengkung, jadi melengkungnya itu melengkung ke bawah. Bulan sabit itu melengkungnya ke bawah. Oleh sebab itu ketika matahari terbenam bagian atas dibanding dengan piringan bulan bagian bawah, terbenamnya duluan piringan bulan bagian bawah. Saya barangkali perlu menambahkan begitu. Sehingga bagi Muhammadiyah, ialah kalau matahari terbenam, hilal sudah di atas ufuk, artinya kita ketika matahari terbenam kemudian tidak lama lagi bulan terbenam, meskipun ketika di ru'yah tidak kelihatan, itu hilal sudah wujud. Mungkin itu keterangan tambahan saya, Pak Takari. Terima kasih Bapak, karena kami sering ditanya siswa-siswi kami, kebetulan kami ini di geografi, jadi kan harus bisa menjelaskan. Terima kasih, Maturun. Ya, makasih pada Prof. Yuri yang telah menyampaikan pertanyaan dari Bapak Haji Takari. Mungkin ada lagi dari peserta yang ingin bertanya, dipersilahkan. Saya, Pak. Oh, nggih, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa ini? Mau tanya. Ibu Supartina. Oh, Bu Supartina. Oh, nggih, monggo. Tadi Pak Profesor ngendiko kita suruh mantep ya.
mulai puasa tanggal 13 ya, insya Allah mantap. Cuma ada perubahan jadwal kok saya terus terang ragu-ragu jadwal sholatnya tuh loh Pak Profesor. Kok sepertinya maghribnya maju, jadi kita cepat bukonya cepat, subuhnya lebih lama, jadi subuhnya kita imsaknya kan orang lain mungkin sudah imsak, kita belum. Itu ya mantap Pak. Saya itu rodo yang ragu yang itu. Matur nuwun. Assalamualaikum. Salam. Enggak berapa. Oke, terima kasih Bu Hajah Dr. Supartinah ya. Mengenai jadwal itu sebenarnya rahasia perusahaan, tapi ya nggak apa-apa dibocorkan di sini. Bocornya begini, sebenarnya hasil hisab itu sama ya, sama. Cuma perbedaannya itu pada ihtiyat. Ihtiyat itu artinya berhati-hati. Artinya berhati-hati. Sehingga sebenarnya kalau di jadwal itu disebut, wah ini kesotak bocor kayak gini. Sebenarnya kalau disebut di jadwal itu misalnya maghrib jam 6 misalnya ya. Itu sebenarnya 2 menit sebelumnya itu udah maghrib. Oh malah maju lagi. Wow. Iya sebenarnya itu begitu. Cuma begini, jadwal ini diberi ikhtiar. Lalu kemudian jadwal kita itu menjangkau daerah-daerah luas. Daerah yang mungkin ketinggiannya itu lebih dari kita. Ada yang daerah rendah. Nah oleh sebab itu kemudian ihtiyatnya itu agak besar. Sehingga kalau kalau agak terlambat berbukanya karena menjagani daerah-daerah yang tinggi dan daerah-daerah yang lain yang sebenarnya belum berbuka tapi ikut-ikutan berbuka. Kasarannya misalnya begini, Semarang ya. Semarang maghrib jam 6. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang ada di Leri? Orang Leri ya kalau Semarang maghrib Leri itu belum, nunggu sekian menit kan begitu. Nah, orang pembikin jadwal karena merasa bahwa saya ini nanti diikuti oleh orang Leri atau mungkin malah orang Batang sana, makanya kemudian agak dimolorkan gitu. Barangkali kurang lebih begitu Bu. Jadi itu ada strategi dari pembikin jadwal supaya bisa mencakup orang-orang yang tunduk kepada jadwal kita. Oh iya. Lalu mungkin saya perlu tambahkan, sebenarnya di PP Muhammadiyah itu sudah ditanfidkan bahwa dari jadwal yang kemarin-kemarin waktu subuh itu mundur 8 menit. Termasuk jadwal kita itu masih jadwal menggunakan pedoman yang lama. Ya. Nah, menurut tanfidz PP dari jadwal yang sekarang ini kalau kita mau makan sahur agak kemelojoan 8 menit itu enggak apa-apa. Tapi kan kita karena masih bergabung dengan ya masyarakat luas dan masih diikuti, oleh sebab itu kita masih menggunakan atau membuat jadwal dengan cara yang lama. Hanya saja warga Muhammadiyah itu diberi edaran bahwa sebenarnya itu belum subuh. Ketika azan dengan jadwal lama itu sebenarnya belum subuh, nunggu 8 menit lagi. Nah, pikir saya ya orang itu kan biasanya sesudah azan kan tidak langsung qamat. Orang-orang pada umumnya itu kan entah ada pujian, entah ada apa-apa lagi itu makan waktu lebih lama lagi sehingga udahlah biar aja begitu. Yang penting bagi warga Muhammadiyah dikasih tahu bahwa dari jadwal berdasarkan rumus yang lama itu ditambah lagi 8 menit.
Mungkin tambahan saya itu. Demikian jawaban dari Prof. Yuri untuk Ibu Haja Supartina. Nggih, matur nuwun. Terima kasih atas pertanyaannya kepada Prof. Yuri. Kemudian ini masih ada waktu 1 menit bagi jamaah. Kalau masih ada yang ingin bertanya, dipersilahkan. Monggo. Iya. Monggo, kalau ada. Iya. Oh, nggih. Ibu Siti Nur Wahidah. Monggo Ibu. Ya, Bu Amin, Pak. Bu Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Nun sewu Pak Profesor. Saya membaca ini tadi soal perhitungan Komariah dan Samsiah nggih, dalam surat Al-Kahfi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala bisu fi kahfihim salasamiatin sinina wazdadu tis'a. Itu yang pemuda yang tinggal dalam gua itu selama 300 tahun ditambah 9 tahun. Kalau yang Samsiah 300 tahun, berarti yang Komariah 309 tahun. Begitu Bapak? Ya, betul. Betul Bu, nggih. Jadi kalau dihitung dengan tahun lunar kalender, solar kalender itu 300 tahun. Wazdadu tis'an, tapi mereka bisa menambah 9 kalau menggunakan kalender lunar atau kalender Komariah. Pas. Nih. Oh, ngaten sih. Terima kasih Bapak. Ini saya juga selalu bertanya, saya hitung-hitung begitu Pak. Dengan kalkulator ternyata persis. Terima kasih Bapak. Terima kasih Ibu Amin atas pertanyaannya. Hadirin jamaah pengajian Ahad pagi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah untuk pengajian pada pagi hari ini sudah di penghujung penutupan. Tadi sudah disampaikan oleh Prof. Zuhri tentang tema pada hari ini menyambut bulan Ramadan. Tentunya banyak sekali hikmah-hikmah yang disampaikan oleh Prof. Zuhri pada pagi hari ini, yang tentu kita sudah mengetahui bahwasannya untuk puasa pada tahun ini nanti akan jatuh pada tanggal 13 April 2021, tepatnya hari Selasa. Karena waktu sudah menunjukkan pukul 8, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Prof. Yuri yang telah berkenan hadir meluangkan waktu untuk pengajian Ahad pagi yang diselenggarakan oleh pimpinan Majelis Tabligh dan Tarjih Muhammadiyah Kota Salatiga. Mungkin ada penutup dari Prof. Yuri untuk mengakhiri pengajian pada pagi hari ini. Ya, saya kira dari saya cukup sekian, lebih kurang mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari untuk menutup pada kajian pagi hari ini bersama-sama kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari saya selaku moderator, apabila dalam mengantarkan acara pada pagi hari ini terdapat khilaf dan kesalahan, mohon dimaafkan. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat sedoyo, matur sembah nuwun. Ilmunipun Pak Profesor, Mas Dunur, Mas Arwono, Indra. Assalamualaikum. Bapak Ibu, informasi yang mungkin pada pagi hari ini tidak bisa mengikuti secara live, bisa nanti lihat di YouTube SD Muhammadiyah Plus untuk pemateri pada pagi hari ini. Muhammadiyah,
di channel YouTube-nya Muhammadiyah. Nanti bisa Bapak Ibu bersani untuk kajian pada pagi hari ini yang disampaikan oleh Prof. Zuhri. Itu.